Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Arya Satya dan di video kali ini saya akan lanjutkan pelajaran kita tentang Dart. Ya, buat kita yang baru belajar, ya pastinya masih apa sih namanya bingung ya dengan Dart ini. Dan kalau misalnya kita ikutin kemarin, kita udah berhasil buat project dari Dart ya. Ini saya coba dari apa buat project dengan nama Hello Dart. Oke. Dan eh, pertama kali kita lihat strukturnya, pasti kita bingung ya. Ini folder isinya apa aja sih? Nah, di video ini kita bakal bahas ya. Jadi struktur project Dart itu dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi tampilan awal ya, kalau kita bikin project Dart baru, biasanya tuh strukturnya kurang lebih kayak gini nih ya. Ada Dart tool, kemudian bin, lib, test, ignore, dan ini. Tapi yang penting tuh cuma bagian ini ya. Bin, lib, paling tes sama pubspec YAML ini. Oke, kita langsung masuk ke binnya ya. Bin ini, folder bin. Jadi folder bin ini itu biasanya dipakai untuk uh, file-file yang berisi file utama ya. Untuk menjalankan aplikasi Dart. Ya, di sini ada void main yang ini ya. Nah, ini itu adalah titik awal dari program Dart. Jadi Dart itu bakal selalu mengeksekusi mulai dari sini, dari void main ini. Kemudian kalau di Flutter, file utama biasanya ada di folder lib, bukan bin. Jadi beda. Kemarin kita juga udah coba bikin project gitunya, Flutternya. Wait, saya mungkin bakal tunjukin kalau eh waduh, tar mana ya Flutter. Oke, jadi kalau misalnya isinya Flutter tuh kayak gini dia. Dan dia tuh mainnya folder utamanya ada di lib ya di sini. Berbeda dengan Dart. Kalau Dart dia ada di bagian bin ini, di sini. Ya, yang ini. Oke. Kemudian eh, di sini juga di Dart ada folder lib ya, sama seperti Flutter. Nah, kalau folder ini termasuk folder yang paling sering kita pakai ya. Di folder lib ini dia berisi semua logic utama aplikasi. Jadi logic-logic seperti kalau ini ya, ada total harga ini cuma tes doang ya. Jadi apa sih namanya? Dia tuh ngambil data dari sini nih, yang di lib ini. Nah, di sini ada double dot double total harga dan di sini masukin value dari harga ini 5.000, kemudian uh, jumlahnya 5 ya, kemudian dia uh, munculkan harga dikali quantity, jadi 5.000 kali 5. Kalau misalnya kita jalanin di sini di terminal ya, dia bakal jalanin berarti 5.000 kali 5 berapa tuh, 25 ya. Kita coba Dart run. Nah, ini cuma ini doang ya, tes doang, bukan artinya ini saya hargai 25.000, salah. Bukan, cuma tes saja. Jadi seperti yang kita bilang ya, jadi otak-otak ya atau semua logik utama aplikasi itu ada di sini. Lib. Ya seperti class, kemudian ada function, terus service, model, sama file-file Dart lainnya. Kemudian biasanya tuh kalau di lib dia bikin kayak ada ininya, apa sih namanya, sub foldernya, misal bikin model root, atau misalnya model, service, page, utility, kayak gitu. Terus ya kita bebas sih ngatur isinya ya, yang penting rapi biar nggak ribet.
Oke, kemudian ada folder test di sini. Ya, di ini folder test ini itu dipakai untuk unit testing ya, buat ngetes apakah kode kita jalan sesuai harapan atau enggak. Sebenarnya bisa kita jalanin ini lewat terminal juga sih ya. Tapi kalau masih pemula ya, jadi folder ini nggak terlalu butuh sih, jadi skip aja dulu. Tapi kalau misalnya udah project besar, udah biasa pakai Dart ya, itu termasuk penting. Kemudian ada file pubspec YAML. Nah, ini juga file yang nggak kalah penting ya. Ini adalah salah satu file paling penting di project Dart. Jadi fungsinya adalah dia mendaftarkan dependensi atau package ya. Terus kemudian dia juga menampilkan SDK ininya apa namanya? Versi SDK Dart-nya. Terus kemudian konfigurasi project dan lain-lain. Kalau misalnya kita daftarin ini juga apa sih namanya? Gambar ya. Jadi di sini PubSpec YAML. Kemudian sini ada PubSpec log. Sebenarnya ini kurang penting ya. Jadi file ini juga udah otomatis di generate sama Dart-nya. Terus isinya itu versi fixnya dari dependensi yang dipakai. Dan ini tuh ya nggak perlu diedit manual gitu. Jadi ya yang penting tuh bagian ini aja ya yang perlu diingat. Bin ini utama, kemudian ini lib berisi logic ya biasanya. Kemudian tes ini untuk testing, tapi kalau misalnya masih awal ya pemula itu nggak perlu, nggak terlalu butuh ini. Kemudian ada file spec YAML ya, berisi dependensi, package-package dan SDK versionnya ya. Ya cuma itu aja dulu yang perlu diingat ya. Kemudian alur sederhananya sih kalau mau dijelasin ya, biar gampang diingatnya. Jadi gini, program tuh mulai dari sini ya, dari main ini. Kemudian dia manggil kode nih yang ada di lib. Nih, di sini. Kemudian dependensinya dia bakal diatur lewat PubSpec YAML. Setelah itu untuk testingnya ada di sini, folder test. Oke, kemudian jadi begitu ya. Yang perlu diingat ya untuk awal itu ini aja dulu. Bin, lib, sama PubSpec YAML. Bin itu tempat untuk titik awal program ya, itu utamanya. Terus kemudian lib ini atau mungkin lebih bisa dibilang utamanya berarti sini ya, lib ya. Karena bin dia cuma titik awalnya kayak untuk munculinnya aja. Terus kemudian libnya ini logiknya berarti ya utamanya lah di sini ada di lib ya. Kemudian ini testing sama ya ini pengaturan projectnya dari sini ya. Terus kemudian untuk sekarang mungkin sampai situ aja dulu ya. Jadi kita dikit-dikit aja dulu guys. Yang penting ngerti ya. Thanks for watching guys, and let's say see you next time.